Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya dari kelas 3A. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas dari ibu dosen pada mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak. Baiklah, di sini saya mengambil kasus tentang gangguan bicara dan berbahasa pada anak, yang dimana gangguan bicara dan bahasa pada anak ini terdiri dari masalah artikulasi, suara, ketidakkelancaran bicara atau gagap, dan afasia. Afasia itu kesulitan dalam menggunakan kata, biasanya akibat cedera otak, serta keterlambatan dalam bicara atau berbahasa. Oke, lanjut ke penyebab gangguan berbicara dan berbahasa pada anak. Nah, gangguan berbicara dan berbahasa pada anak ini, penyebab yang pertama yaitu gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Nah, gangguan perkembangan bicara pada bahasa ini adalah alasan umum untuk permasalahan keterlambatan bicara pada anak-anak. Gangguan belajar ini disebabkan oleh otak yang bekerja secara berbeda. Nah, yang kedua adalah kehilangan pendengaran. Nah, penyebab yang kedua ini sering diabaikan, namun sebenarnya mudah diidentifikasi. Jika anak menunjukkan tanda-tanda keterlambatan bicara dan bahasa, sebaiknya lekas uji pendengaran si kecil atau si anak. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam lingkungan bilingual atau menggunakan dua bahasa dalam sehari-hari. Meskipun ini hal yang wajar bagi anak bilingual untuk mengalami keterlambatan bicara, namun orang tua tetap harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan dua bahasa atau lebih dalam sehari. Yang keempat adalah lahir prematur. Nah, lahir prematur ini lahir dengan kondisi prematur yang dapat menyebabkan berbagai jenis keterlambatan perkembangan, termaksud gangguan bicara. Nah, yang kelima, gangguan APD. Nah, APD ini adalah Auditory Processing Disorder atau APD, juga bisa menjadi penyebab anak terlambat bicara. APD merupakan suatu gangguan pendengaran di mana terjadi koordinasi yang salah antara telinga dan otak, sehingga pendengaran tidak dapat mengolah suara yang didengar secara benar. Nah, yang keenam adalah masalah neurologis. Masalah neurologis ini seperti Cerebral palsy, distrofi otot, dan cedera otak traumatis dapat mempengaruhi otot-otot yang diperlakukan untuk berbicara, sehingga menjadi salah satu penyebab gangguan berbicara. Nah, yang ketujuh, autisme. Jika anak-anak mengalami autisme, ini bisa mempengaruhi kemampuan komunikasi, bahkan keterlambatan bicara pada anak sering diidentifikasi sebagai tanda awal autisme. Nah, yang ke-8, gangguan CAS. Nah, gangguan CAS ini selain APD, Childhood Apraxia of Speech atau CAS merupakan penyebab speech delay pada anak lainnya. Nah, CAS atau Childhood Apraxia of Speech ini adalah kelainan bicara di mana anak mengalami kesulitan membuat gerakan yang akurat ketika berbicara, walaupun sebenarnya CAS ini merupakan kelainan yang jarang terjadi. Nah, yang terakhir, mutisme selektif, di mana mutisme selektif ini adalah ketika seorang anak tidak mampu berbicara sama sekali dalam lingkungan sosial seperti sekolah, namun mampu berbicara di rumah atau dengan keluarga dan teman dekat. Penyebabnya adalah adanya gangguan kecemasan pada anak tersebut. Nah, sekarang lanjut ke ciri-ciri dari gangguan berbicara dan berbahasa pada anak. Oke, nah, dalam ciri-ciri ini terdapat 4 jenis gangguan berbicara dan berbahasa pada anak, yakni yang pertama, disatria. Nah, gangguan bicara jenis disatria ini tidak akan memengaruhi tingkat kecerdasan anak.
Namun disatria ini terjadi karena adanya kelainan sistem saraf sehingga berdampak kepada otot yang menunjang kegiatan berbicara pada anak. Oke, lanjut ke jenis yang kedua, yaitu apraksia. Gangguan bicara jenis apraksia ini lebih disebabkan oleh adanya gangguan saraf pada otak anak sehingga ia kesulitan untuk mengendalikan otot yang menunjang kegiatan berbicara. Anak yang mengidap apraksia biasanya kesulitan mengunyah, tidak banyak mengeluarkan suara ocehan ketika masih bayi. Bahkan banyak yang akhirnya menggunakan anggota tubuh sebagai bentuk komunikasi seperti bahasa isyarat. Nah, jenis gangguan yang ketiga yaitu gangguan spektrum autisme atau GSA. Nah, gangguan bicara jenis GSA ini adalah dampak dari kelainan otak. GSA bukan hanya mempengaruhi kemampuan bicara anak, tapi juga kemampuan bersosialisasinya. Anak penderita GSA bisa dideteksi dengan mudah karena gejalanya akan muncul di tahapan awal masa kanak-kanak. GSA pada anak biasanya ditujukan dengan adanya gejala kesulitan berkomunikasi dengan bahasa verbal maupun nonverbal. Nah, ada juga gejala lain yang umum pada penderita GSA, yakni melakukan gerakan berulang secara berlebihan, seperti meremas jari, mengetuk-ngetuk kuku jari, dan lain-lain. Nah, lanjut ke jenis keempat, yaitu tentang cerebral palsy. Cerebral palsy ini adalah jenis gangguan otak pada anak, sehingga ia bukan hanya akan terhambat kemampuan bicaranya, tapi juga seluruh kemampuan motoriknya dan keseimbangannya. Kondisi ini umumnya terjadi saat bayi masih berada dalam kandungan. Gagalnya perkembangan otak pada buah hati juga bisa terjadi saat proses persalinan atau saat periode pertumbuhan 2 tahun pasca kelahiran. Oke, lanjut ke penyebab gangguan berbicara dan berbahasa pada anak. Nah, gangguan berbicara dan berbahasa pada anak ini penyebab yang pertama yaitu gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Nah, gangguan perkembangan bicara pada bahasa ini adalah alasan umum untuk permasalahan keterlambatan bicara pada anak-anak. Gangguan belajar ini disebabkan oleh otak yang bekerja secara berbeda. Nah, yang kedua adalah kehilangan pendengaran. Nah, penyebab yang kedua ini sering diabaikan, namun sebenarnya mudah diidentifikasi. Jika anak menunjukkan tanda-tanda keterlambatan bicara dan bahasa, sebaiknya lekas uji pendengaran si kecil atau si anak. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam lingkungan bilingual atau menggunakan 2 bahasa dalam sehari-hari. Meskipun ini hal yang wajar bagi anak bilingual untuk mengalami keterlambatan bicara, namun orang tua tetap harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan 2 bahasa atau lebih dalam sehari. Yang keempat adalah lahir prematur. Nah, lahir prematur ini lahir dengan kondisi prematur yang dapat menyebabkan berbagai jenis keterlambatan perkembangan, termaksud gangguan bicara. Nah, yang kelima gangguan APD. Nah, APD ini adalah Auditory Processing Disorder atau APD, juga bisa menjadi penyebab anak terlambat bicara. APD merupakan suatu gangguan pendengaran di mana terjadi koordinasi yang salah antara telinga dan otak, sehingga pendengaran tidak dapat mengolah suara yang didengar secara benar. Nah, yang keenam adalah masalah neurologis. Masalah neurologis ini seperti cerebral palsy, distrofi otot, dan cedera otak traumatis dapat mempengaruhi otot-otot yang diperlakukan untuk bicara, sehingga menjadi salah satu penyebab gangguan berbicara. Nah, yang ketujuh autisme. Jika anak-anak mengalami autisme,
Ini bisa mempengaruhi kemampuan komunikasi, bahkan keterlambatan bicara pada anak sering diidentifikasi sebagai tanda awal autisme. Nah, yang ke-8, gangguan CAS. Nah, gangguan CAS ini selain APD, Childhood Apraxia of Speech atau CAS merupakan penyebab speech delay pada anak lainnya. Nah, CAS atau Childhood Apraxia of Speech ini adalah kelainan bicara di mana anak mengalami kesulitan membuat gerakan yang akurat ketika berbicara, walaupun sebenarnya CAS ini merupakan kelainan yang jarang terjadi. Nah, yang terakhir, mutisme selektif. Di mana mutisme selektif ini adalah ketika seorang anak tidak mampu berbicara sama sekali dalam lingkungan sosial seperti sekolah, namun mampu berbicara di rumah atau dengan keluarga dan teman dekat. Penyebabnya adalah adanya gangguan kecemasan pada anak tersebut. Nah, lanjut ke solusi untuk mengatasi gangguan berbicara dan berbahasa pada anak. Nah, solusi yang pertama adalah melatih komunikasi dua arah dengan anak. Mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay pada anak. Sering mengajak anak mengobrol sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Jadi jika kita sering mengajak anak untuk berbicara atau melatih komunikasi dua arah dengan anak, itu dapat melatih keberanian anak itu sejak dini untuk berbicara. Nah, solusi yang kedua adalah bermain permainan sederhana bersama anak. Meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat berbicara. Saat bermain, kita bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak maupun membuat cerita dari permainan tersebut. Nah, yang keempat adalah membaca buku cerita atau dongeng anak. Membacakan buku pada anak dapat mencegah anak terlambat bicara. Kenapa? Karena saat membaca bisa menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi. Nah, solusi yang terakhir adalah ajak anak belajar bernyanyi bersama. Solusi ini sangat penting sekali untuk mencegah mengatasi keterlambatan berbicara pada anak. Nah, karena selain membaca, menyanyi juga bisa mencegah gangguan bicara pada anak. Dan banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari anak dalam satu lagu. Kita juga bisa menambah sedikit gerakan tarian untuk melatih kemampuan gerak anak. Di solusi ini juga selain melatih bicara juga dapat melatih gerak pada anak. Nah, yang terakhir tentang dampak dari gangguan berbicara dan berbahasa pada anak. Nah, seringkali kasus keterlambatan bicara ini menjadi kasus yang berat karena tidak diintervensi sejak dini. Dampaknya, anak-anak dengan gangguan bicara dan bahasa biasanya akan merasa tidak nyaman untuk bergabung dengan teman-teman di sekitarnya dan sulit untuk menerima pemahaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Lebih jauh lagi, jika gangguan berbicara masih berlanjut hingga mengganggu komunikasi, maka dapat mengganggu aspek lain juga. Dampak jangka panjangnya yang paling sering terjadi pada anak adalah kesulitan belajar karena permasalahan bahasa, ADD, ADHD, kelebah palsi, gangguan mental, bibir sumbing, dan ASD. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.